warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2520203860202026. Saya dari program studi Ekonomi Syariah kelas A. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Materi yang pertama itu ada definisi dan fungsi dari manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan tenaga kerja dalam organisasi. MSDM berfungsi memastikan organisasi itu memiliki karyawan yang kompeten, termotivasi, dan produktif untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Fungsi utama MSDM itu meliputi yang pertama perencanaan SDM, yang kedua rekrutmen dan seleksi, yang ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat penilaian kinerja, yang kelima kompensasi dan penghargaan, yang keenam hubungan industrial, dan yang terakhir itu keselamatan dan kesehatan kerja. Materi selanjutnya itu ada perilaku karyawan. Perilaku karyawan merujuk pada tindakan, sikap, dan respon individu terhadap lingkungan kerja. Perilaku ini dipengaruhi oleh nilai, sikap, motivasi, kebutuhan, persepsi, serta budaya organisasi. Perilaku karyawan memengaruhi kinerja individu, produktivitas tim, dan efektivitas organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting memahami ilmu perilaku karyawan agar kinerja karyawan itu maksimal. Dengan memahami perilaku karyawan, pimpinan dapat membangun komunikasi yang lebih intens dan dapat membangun hubungan emosional karyawan yang berdampak pada kinerja. Materi selanjutnya yaitu mencocokkan pekerjaan dengan individu. Mencocokkan pekerjaan dengan individu ini juga sangat penting karena mencocokkan pekerjaan dengan individu itu berarti menempatkan karyawan sesuai dengan kompetensi, minat, kepribadian, dan potensi mereka. Pendekatan ini dikenal dengan person job fit. Manfaatnya meningkatkan kinerja, mengurangi stres kerja, meningkatkan kepuasan kerja, serta menurunkan turnover. Cara mencocokkan individu dengan pekerjaan itu meliputi analisis jabatan, asesmen kompetensi, psikotes, wawancara mendalam, serta evaluasi potensi. Materi yang keempat itu ada konsep dan teori motivasi dasar. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang memengaruhi intensitas arah dan ketekunan perilaku seseorang dalam mencapai tujuan. Teori motivasi dasar itu meliputi teori hierarki kebutuhan Maslow. Nah, teori ini itu menjelaskan bahwa kebutuhan manusia itu tersusun dalam 5 tingkatan. Yang pertama itu kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri seseorang untuk berusaha memenuhi kebutuhan tingkat bawah sebelum bergerak ke kebutuhan tingkat lebih tinggi. Teori yang kedua itu ada faktor Herzberg. Herzberg merupakan membagi faktor yang mempengaruhi motivasi menjadi 2, yaitu faktor higienis seperti gaji, kondisi kerja, keamanan kerja, mencegah ketidakpuasan. Faktor kedua itu faktor motivator, pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, serta meningkatkan motivasi dan kepuasan. Teori X dan Y, MC Gregor. Teori X beranggapan bahwa karyawan cenderung malas, perlu diawasi, dan tidak suka mengambil tanggung jawab. Teori Y itu beranggapan karyawan kreatif, bertanggung jawab, dan mampu mengatur diri sendiri jika diberi kesempatan. Teori kebutuhan MC Silen menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 kebutuhan utama. Yang pertama need for achievement, yang kedua need for power, yang ketiga need for evaluation. Teori ekuitas. Teori ini menekankan pentingnya rasa keadilan dalam hubungan kerja. Karyawan ini membandingkan input seperti usaha, waktu, keahlian dengan output seperti gaji dan penghargaan dibandingkan dengan orang lain. Terus teori selanjutnya itu teori harapan. Teori ini tuh menyatakan motivasi dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama ekspektansi, keyakinan bahwa usaha menghasilkan kinerja. Yang kedua instrumentality, keyakinan bahwa kinerja menghasilkan reward. Yang ketiga itu valence, nilai reward bagi individu. Nah, teori-teori ini itu membantu memahami faktor yang dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan. Baik,
materi selanjutnya, yaitu materi yang terakhir itu meningkatkan motivasi karyawan. Upaya meningkatkan motivasi karyawan itu dapat dilakukan melalui beberapa strategi. Yang pertama, memberikan penghargaan dan kompensasi yang kompetitif. Yang kedua, menyediakan kesempatan pengembangan karir. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi dan keterlibatan karyawan. Yang keempat, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kelima, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang keenam, memberikan fleksibilitas kerja. Yang ketujuh, membangun budaya kerja yang positif. Jadi motivasi karyawan yang tinggi meningkatkan produktivitas, kreativitas, dan loyalitas serta kepuasan kerja. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih salah atau masih banyak kurangnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam menjelaskan tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.